Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamualaikum para pemirsa iCares Ipari Podcast yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali berjumpa dalam program resmi dan program rutin yang dilaksanakan oleh Ipari Kabupaten Kuningan, yaitu iCares. iCares itu adalah Ipari Podcast, yang mana dalam kegiatan ini Ipari berbincang-bincang dengan narasumber, yang mana narasumber itu berganti-ganti dan dianggap mampu di bidangnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita hadir. Ini Masya Allah, tabarakallah ya, kesempatan yang sangat langka karena waktu beliau ini sibuk ya, sehingga alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini, Pak Haji, terima kasih sudah meluangkan waktunya bisa podcast bersama kita, pengurus Ipari Kabupaten Kuningan. Gimana kabarnya, sehat Pak Haji? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah. Mohon maaf pemirsa sekalian, kami sampaikan terlebih dahulu, kita sekarang bersama dengan Bapak Kiai Haji Dede Wahid Hasim MPDI. Beliau adalah Wakil Ketua PW Ipari Jawa Barat. Alhamdulillah beliau berkenan hadir. Salah satu legend ya, kalau di Kuningan istilahnya ada istilah legend penyuluh ini, beliau sudah malang melintang di dunia kepenyuluhan. Sudah berapa tahun Haji di? Alhamdulillah 24 tahun berjalan. Masya Allah, 24 tahun ya. Sudah hampir, kalau ulang tahun pernikahan itu namanya sudah hampir menyentuh ulang tahun perak begitu ya, para pemirsa semua. Semoga senantiasa sehat selalu Pak Haji, bisa melaksanakan tugas dengan baik. Selama 24 tahun ini tentu banyak momen-momen yang sangat istimewa ya di hati Pak Haji dalam melaksanakan tugas. Kira-kira selama 24 tahun ini ada nggak momen yang paling berkesan selama menjadi penyuluh agama Islam itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih tim multimedia Ipari Kabupaten Kuningan. Salam iCares Ipari Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah 24 tahun kayaknya happy, selalu happy. Insya Allah mudah-mudahan ini semua jadi motivasi bagi para juniorku di Kabupaten Kuningan dan seluruh penyuluh se-Jawa Barat. Nikmati, intinya syukuri menjadi profesi apapun. Insya Allah akan mencerminkan kita bahagia lahir dan batin. Jadi substansi, jadi pekerjaan apapun, terutama kita ada di posisi yang mulia ya, sebagai ad-da'i ilallah, Masya Allah, para pengajak kebaikan ya, nikmati dan syukuri. Insya Allah akan semakin bertambah kalau nikmat apapun yang kita pegang. Iya, begitulah. Betul sekali apa yang saya sampaikan beliau, pemirsa, bahwa profesi apapun selama kita bisa mensyukurinya, insya Allah ya. Ya. Ya, selanjutnya Pak Haji ini apa ya, tentu perjalanan dakwah ini tidak selalu mulus ya. Dalam melaksanakan pekerjaan ini kadang-kadang ada suka, ada duka dan sebagainya. Kira-kira selama 24 tahun ini kendala terbesar yang pernah dihadapi oleh Pak Haji dalam melaksanakan tugas penyuluh agama Islam ini apa? Dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut Pak Haji? Iya, untuk semua pekerjaan tidak akan semulus yang diharapkan. Pasti ada hambatan dan tantangan. Dari 24 tahun kalau dikalkulasikan banyak bahagianya daripada kita mengeluhnya. Tadi minta pengalaman yang bisa terkesan kurang bahagia manakala respon dari masyarakat yang kita kunjungi belum sepenuhnya menerima. Kendalanya mungkin seperti itu ya? Iya, ya. Contoh ketika kita sudah dipersiapkan ya dari materi dakwah dan sebagainya, ketika ke lapangan jamaah hanya terkumpul sedikit. Itu menjadi mungkin ganjalan bagi pendakwah. Tapi bagaimanapun kita hadapi. Karena ada hadis Rasul yang mengatakan berapapun jumlah objek dakwah harus kita dakwahi.
Karena hakikatnya yang beri hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkesan ada hadis yang populer, la ahdiyannaka bika ahadun khairun minal jamanil ahmar. Seseorang yang kita dakwahi sekecil dan sebesar apapun, seorang yang kena hidayah, satu di antara objek dakwah kita itu lebih baik dari onta merah. Onta merah itu luar biasa itu. Mungkin sekelas sekarang Mercy mungkin ya. Pajero, Pajero. Pajero mungkin yang diharapkan oleh para penyuluh ya di Kabupaten Kuningan khususnya dan umumnya yang lain. Tapi kita ya terkendala dengan ma'isyah kita mungkin belum cukup. Kalau tidak ada profesi yang lain ya. Pak Yayat kan profesinya nih aktivis ya, seperti teman-teman kita ada yang entrepreneur ya, bisnis ya, Pak Emil itu dagang keripik dan sebagainya sampai ke Purwakarta, itu adalah harus dicontoh ya, karena hakikatnya pekerjaan yang bagus itu seperti qudwah dan idola kita Rasulullah SAW sebagai pengusaha. Kebetulan saya juga merangkap pengusaha. Oh iya. Alhamdulillah. Ya saya lupa tuh. Itu profil yang pengusahanya itu belum dikupas tadi. Iya, nah sekarang khusus di pekerjaan penyuluh aja. Iya, betul. Iya, ini menarik sekali nih. Tadi ada sisi lain ternyata ya. Ya. The other side seorang Pak Haji Dede ini tidak hanya seorang penyuluh, dai ilallah, tapi juga beliau ternyata sebagai seorang pengusaha. Ini the other side disebutnya dengan sisi lain daripada seorang Haji Dede. Nah ini nih, bagaimana kira-kiranya? Ini kan aktivitasnya banyak nih, pengusaha juga, dakwah juga. Bagaimana mengelola waktu untuk memenuhi kebutuhan dakwah gitu ya, antara kebutuhan pribadi, kebutuhan dakwah di masyarakat itu seperti apa cara mengelola? Mungkin ini juga jadi pelajaran bagi kami yang mungkin belum punya ini ya. Kadang-kadang ini kita khawatir sudah duduk di zona nyaman, khawatir mau bisnis apa, khawatir rugi dan sebagainya. Kira-kira mengelola sisi manajemennya seperti apa untuk seperti itu Pak? Sebenarnya gampang ya, karena kita sudah punya materi-materi yang bagus. Waktu 24 jam kan dibagi 3. Ya, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk mencari nafkah, 8 jam untuk istirahat. Yang 8 jam itu bagaimana kita bisa membagi waktu. Karena bagaimanapun penyuluh itu secara aturan 70% itu di lapangan. Sementara kita suka terbelenggu dengan waktu yang ada. Kalau bisa memanfaatkan waktu-waktu luang itulah yang kita manfaatkan untuk bisa menambah yang lain. Ya, di kantor kita jangan terlalu lama ya Pak Jemar ya. Kita ya, jadi ya harus di lapangan kita ya, karena terlalu offset kalau kita lama-lama duduk di kantor kita ya. Saya biasa aja lah. Dianggap sesuatu tidak terlalu beban, apalagi kita pejabat fungsional yang tadi syarat utamanya tugas sudah kita laksanakan dan sisanya itu untuk bagian-bagian yang lain, mungkin porsinya diantaranya para penyuluh bagaimana bisa berjiwa entrepreneur gampang sebenarnya ya. Dan kita ingin, saya sebagai senior bukan mengagulkan dan menyombongkan diri, kita harus bisa segalanya. Bagaimana ada objek kita teladani dan kita ajarkan bagaimana supaya kemandirian kita lebih happy lagi, tidak tergantung orang lain. Itu sisipkan waktu, walaupun kalau kita merefleksikan waktu itu kan kata Nabi al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Bagaimana kita mengasahnya? Ya, insyaallah para penyuluh mungkin secara konseptual sudah punya ya, cuma tatanan praktikalnya itu belum sampai ke sana. Mudah-mudahan setelah ini junior saya
Insya Allah Kabupaten Kuningan adalah para penyuluh yang berorientasi ke depan dan punya potensi yang handal, apalagi di tengah-tengah zaman yang milenial ini. Ya, bagus. Jadi bagaimana manajemen waktu itu? Manajemen waktu. Ya, diolah oleh kita sendiri. Tapi jangan sampai mengesampingkan tugas yang pokok. Tadi mungkin rumusnya sudah jelas ya, 8 ya. Iya. 8 tadi apa namanya? Untuk ibadah, 8 untuk istirahat, 8-nya untuk cari nafkah gitu ya. Ya ini kan yang 24 tahun ini otomatis Pak Haji juga tidak hanya di satu tipologi masyarakat ya. Iya. Berbagai tipologi masyarakat. Dulu di Cilimus, sekarang di Kecamatan Kuningan ya. Yang enggak, pertama tugas kita di Ciwaru Karangkancana. Ciwaru Karangkancana. Terus yang kedua di Cilimus hampir 20 tahun atau kurang ya. 20. Sekarang sudah di perkotaan di Kecamatan Kuningan. Alhamdulillah. Semua saya rasakan klasifikasi wilayah ya, dari mulai pesisir, kalau orang Sunda nyebutnya pasisian. Ya, tengah middle city, kota tengah-tengah seperti Cilimus, dan sekarang center city, pusat kota. Ya ini menarik sekali nih Pak Haji, karena begini, tentu ada berbagai tipologi itu perlu pendekatan dakwah yang berbeda gitu ya. Iya. Apa karakteristik masyarakat perkotaan Kuningan yang itu bisa menjadi pengaruh bagi pola dakwah Pak Haji sendiri? Seperti apa mungkin karakteristik sehingga bisa merubah pola dakwahnya seperti apa? Iya. Tentunya ya amatlah berbeda. Objek dakwah di perkotaan itu membuat kita untuk bisa inovasi dalam artian ijtihad bagaimana di kota, karena karakteristik perkotaan itu sudah madani, kalau kata bahasa Pak Yayat ini sudah berubah modern. Makanya kita inovasi bagaimana supaya dakwah kita lebih efektif dan efisien, karena setiap kita dakwah di lapangan di perkotaan itu masyarakatnya sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Kalau di pesisian kayak stagnan, tapi di perkotaan itu sudah mulai role modelnya adalah dengan dialog ya, karena mereka itu rata-rata SDM-nya SMA ke atas. Walaupun tua-tua, tapi yang mudanya juga banyak. Ketika kita berdakwah, responsifnya luar biasa. Ya, biasanya kan kalau kata IKES yang suka dikenal oleh mubaligh ya, objek dakwah para penyuluh di lapangan kebanyakan ibu-ibu yang sudah disebutnya Kopaja ya, kata Pak Emil ahli multimedia Kuningan, itu Kopaja itu komunitas para janda ya. Nah, sementara iya, para janda di Kuningan itu ada yang S1 dan sebagainya. Berarti saya sodorkan itu apa ya? Saya hidangkan selama yang berbau diskusi ya, dialog. Ketika dikasih porsi 1 jam, setengah jam untuk ceramah, setengah jam untuk bertanya. Itu sangat efektif ya di dakwah di dunia wilayah perkotaan seperti Kota Kuningan. Kebetulan dari 16 wilayah Kota Kuningan, 10 kelurahan dan 6 adalah pedesaan. Itu harus bisa membagi modul-modul dakwah di tingkat masyarakat perkotaan. Demikian Yayat, yang dirasakan di perkotaan itu lebih memacu kita untuk menggali keilmuan lagi. Ini untuk para junior, nanti ketika saya sudah pensiun ya. Masih lama kan? Iya, saya kebetulan 10 tahun lagi. Oh, masih lama. Iya, insya Allah 2034 mudah-mudahan bisa dengan tim multimedia Kuningan ya, bisa dakwah secara komunal ya. Alhamdulillah. Ya ini kan di Kuningan ini berbeda ya, seperti saya pribadi tugas di Cidahu yang memang bisa dikatakan relatif
homogen gitu ya. Mm-mm. Sedangkan di Kuningan itu heterogen, sehingga dinamika masyarakatnya tentu lebih kompleks. Kira-kira tantangan utama ketika berhadapan dengan masyarakat dakwah Kuningan itu yang notabene perkotaan itu, tantangan utamanya seperti apa, dan ini nih tentu pelajaran untuk kita mengatasi tantangan di perkotaan itu seperti apa? Ya, pertama keilmuan ya. Untuk para junior jangan hanya berbicara tanpa dalil. Zaman sekarang digital, apalagi ya penyuluh kekinian itu harus bisa memegang kendala, terutama yaitu masalah IT ya, informasi dan teknologi, informatika. Kuningan walaupun saya dibilang anak jadul ya, tapi minimal itu harus kuasailah sebangsa, semisal TikTok, Instagram. Walaupun nyuruh kepada junior di kota itu mungkin kebanyakan dakwahnya harus di gitu, harus di era kekinian ya. Insya Allah, dan alhamdulillah respon dari Majelis Talim ketika saya di perkotaan semakin kualitas dan kuantitasnya bertambah. Alhamdulillah, bukannya gitu ya. Terus keilmuan juga harus berbasis upgrade gitu ya. Semacam itulah. Ada gurunya pembimbing ilmu ya. Ilmu saja tidak cukup, tapi harus punya guru. Sanadnya jelas mungkin. Sanadnya jelas ya. Apalagi nanti, dan bukan nanti lagi, dari zaman dulu kita dituntut dakwah secara medsos. Ya, kiat-kiatnya seperti itu. Kita harus niati dakwah di medsos, niat karena Allah. Ya, diniatkan karena Allah ya. Apapun pekerjaan harus diniati karena Allah. Yang kedua, sanad keilmuan yang jelas ya. Kita punya ilmu walaupun gelar di dunia ini. Tim moderator juga kan orang-orang S2 ya, yang saya tahu Ayayat itu sudah mencapai S2 di bidang hukum keluarga. Apakah keluarganya sudah sakinah mawaddah warahmah? Sebelum orang lain harusnya mempunyai efek positif. Nanti Ayayat ya. Apalagi tantangan sekarang itu luar biasa ya. Di samping para penyuluh itu 8 tema sentral, sekarang harus bersosialisasi dan menggandeng pemerintah tentang judi online ya, intoleran, perceraian dan pergaulan bebas. Itu tugas kita bersama. Stunting, apalagi kita mitra Kementerian Agama, kantor urusan agama ya, semua kita harus kuasai walaupun sedikit-sedikit, karena dari Allahnya yang kita terima sedikit kan ilmu ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Makanya dengan dakwah bermedsos mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti iCash nih, Ifari Podcast juga jangan selalu mengeluh karena followernya baru sedikit. Alhamdulillah, kita tidak perlu pujian, yang penting substansinya. Syukuri, alhamdulillah ada yang like dan subscribe juga nih Pak Emil ya. Jangan sampai mengeluh dan terus berkiat. Tim multimedia ini karena Allah. Mudah-mudahan ini jadi saksi di yaumil kiamah ya. Dakwah bermedsos jadi yang dikomandandai oleh tim multimedia menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Tadi menarik, Pak Haji. Oke. Kita minum dulu ya. Boleh, silakan sambil diminum ya. Kita ini acaranya ngopi kan, ngobrol perkara Islam dan multi apapun ya. Iya. Ya, obrolannya semakin menarik pemirsa, terutama nih tadi Pak Haji membicarakan tentang isu-isu kekinian ya, apakah itu judi online, apakah pinjaman online, atau ini sekarang ada marak juga nih Pak Haji, LGBT gitu ya. Waduh. LGBT-nya di Kuningan sendiri yang di antara dinamika itu, masalah permasalahan seperti itu yang paling menonjol apa Pak Haji? Dan kira-kira nih ilmu untuk kita semua di daerah-daerah, ternyata di daerah itu sudah mulai ada riak-riak seperti itu. Kira-kira bagi kita ini para penyuluh muda, bagaimana caranya menyelesaikan ini dalam konteks kita sebagai penyuluh itu seperti apa? Ya, sosialisasi ya. Kita aturan pemerintah kan dijawantahkan, dijabarkan oleh para penyuluh di lapangan. Ya,
sosialisasi judi online pinjol ini yang semarak hari ini. Kemarin-kemarin ada yang bunuh diri, gantung diri, itu gara-gara pinjol katanya. Ya, oleh sebab itu kita pendekatan, kita kan fungsi dari penyuluh ada yang namanya konsultatif. Ya, konsultatif, kita bisa langsung aktif turun ke lapangan, atau mereka yang ingin konsultasi ke kita boleh untuk datang ke kantor urusan agama menemui para penyuluh dari hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan kekinian ya, karena banyak juga ini yang jadi tantangan bagi kita. Banyak ibunya ke majelis taklim tapi suaminya malah senang judi online dan sebagainya. Ya, jangan terjadi seperti daerah orang lain ya, istrinya ahli majelis taklim, suaminya judi online, bahkan terjadi pembunuhan dan sebagainya kepada pasangan hidup. Nauzubillah. Mudah-mudahan di Kuningan tidak ada ya, berkat kerjasama para penyuluh di lapangan. Ya, dengan tagline penyuluh bergerak, mudah-mudahan ini semua bisa teratasi. Ya. Mungkin yang paling menarik ini begini Pak Haji. Jadi masyarakat perkotaan itu beda dengan masyarakat di pedesaan. Jadi Pak Haji bilang katanya janda juga janda yang S1 ya. Mungkin pengajian ada yang sebagian mencatat begitu ya. Jadi pola pikir mereka lebih cenderung lebih kritis. Bagaimana cara Pak Haji menghadapi masyarakat yang lebih kritis gitu ya terhadap isu-isu keagamaan, menghadapi tipologi masyarakat seperti itu yang cenderung lebih kritis, gimana cara menghadapi? Iya, sementara kan kita kenal metode dakwah itu Bandung kuping ya, dakwah bil lisan melulu ya. Sementara saya di kota mengharapkan supaya ilmunya bisa diserap di dalam hati. Saya suka menyarankan bawalah buku untuk mencatat materi itu, karena tanpa ada bukti dari seorang penceramah biasanya kan lupa lagi. Kalau orang Sunda mengatakan barho ya, begitu bubar begitu poho, atau barlen kata orang Jawa, begitu bubar begitu kelalen. Saya harapkan juga nih dakwah bil kolam, dakwah bil kitabah, dengan catatan ya, mudah-mudahan. Tapi itu kendala di perkotaan ya, kalau bisa membawa fokus dan sebagainya itu kayaknya lebih optimal lagi ya. Optimal, apalagi sebesar ya Masjid Syiarul Islam itu jumlahnya ada ribuan kalau setiap Rabu itu. Saya sarankan untuk seperti itu, tapi karena perangkatnya belum ada ya udah seperti itu. Ya, mungkin para penyuluh yang lain semangat tetap kita dakwah, ada koridor dalam aturan Kementerian Agama, jangan sampai offset. Iya nih, banyak yang offset dakwah kita ya. Kebanyakan dominan jenakanya, sementara yang keseriusan untuk ilmunya mungkin. Ya, menarik tadi apa yang disampaikan Pak Haji tentang bagaimana pemanfaatan teknologi kekinian dalam dakwah gitu ya. Selama di Kuningan sendiri ini tentu ada tim ya, ada tim Pak Haji bersama teman-teman rekan pemula yang lain. Ya. Pemanfaatan media digital untuk dakwah di masyarakat ini di Kuningan ini sudah mulai optimal atau masih ada kendala-kendala tersebut? Masih berproses ya. Sementara ada tim kita dari junior ya yang diangkat kemarin, para penyuluh non fungsional atau alias P3K, mereka orang-orang milenial. Ketika materi disampaikan mereka rekam, dibuat catatan dan masukkan ke Facebook. Dan sekarang juga ada program baru dari penyuluh Kota Kuningan bersama KUA akan sosialisasi pernikahan dini di tiap sekolah. Dan alhamdulillah nanti hari Jumat launching di SMA 1 Kuningan, mudah-mudahan terlaksana. Menyasar para siswa dan siswi pelajar ya, mudah-mudahan tim multimedia bisa hadir ya nanti, insya Allah.
Mudah-mudahan Pak Emilnya sehat ya. Amin. Tidak pergi ke Pak Gubernur ya, Pak Deddy Mulyadi Kota Purwakarta. Ya, narasumbernya juga terutama harus sehat-sehat. Amin 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 ya Allah ya Rabbal. Ya mungkin yang terakhir ya, yang terakhir Oke. sekali karena ini tentu pengalamannya banyak Pak Haji dan juga apa ya didukung dengan kapasitas dan kapabilitas Pak Haji dalam dunia penyuluhan. Kira-kira apa saran untuk penyuluh agama junior dan rekan yang lainnya agar tetap konsisten dan efektif dalam berdakwah? Ya, untuk para juniorku ya, tetaplah semangat, jangan pantang menyerah. Ya. Terus berdakwah demi umat dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya meminta korbankanlah waktu dan sisa hidup kalian para penyuluh muda untuk selalu berdakwah ya. Apalagi kita bisa berdakwah ketika masih kita punya posisi. Ya. Oleh sebab itu jangan tetap menyerah, terus berkobar bersemangat demi ijul Islam wal muslimin. Apalagi mantap. Para penyuluh disebut ketika zaman Menteri Agamanya Pak Haji Tarmizi Tahir adalah penjaga moral bangsa. Ya, penyuluh harus menjadi pionir terdepan bagi para pegawai Kementerian Agama. Jangan sampai ada aib di jiwa penyuluh. Ya, ibda binafsik, tunjukkan penyuluh harus eksis dan penyuluh harus terasakan oleh umat. Ya, jadi bergeraklah dan berjiwa mujahid fisabilillah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kapasitas saya, kekurangan banyak ya, kelebihan dan kebenaran hanya milik Allah. Selalu sehat multimedia Ifari Kabupaten Kuningan dan bisa menyasar segala komunitas ya, dari berbagai macam elemen di masyarakat. Ya, terima kasih Pak Haji atas ilmunya, wawasannya, juga tadi ada kiat-kiat ya pada kita, tidak hanya selalu bicara konteks keagamaan, kekinian, juga tadi ada sedikit nyempil tentang entrepreneurship ya, Haji, pengalaman beliau sebagai seorang entrepreneur. Mungkin demikian para pemirsa semuanya. Semoga berkenan. Insya Allah kita di lain waktu dengan narasumber yang berbeda. Kita akan berbicara tema yang berbeda. Alhamdulillah dalam momen Syaban ini Pak Haji mungkin juga sibuk ya. Panggilan ceramahnya banyak ya. Alhamdulillah nanti malam ke Cimengah. Ya, nanti malam. Kalau bisa dibarengi oleh tim multimedia ya. Itu tim multimedia. Silakan. Bagaimana diatur gitu ya. Syaban Saharul Syaki, bulannya menyiram. Ya. Insya Allah kita nanti di bulan Ramadan bisa memanen kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Demikian, Pak Haji, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kopinya.